Saat Zico sudah sampai di sana, dia melihat Felicia yang sudah basah dan juga bau wine. Tak tega rasanya Zico melihatnya. Dia melihat orang diam di sana. Mereka hanya melihat Felicia tanpa berniat membantu. Zico sampai kesal, apalagi dengan Melanie yang sembarangan saja kepada Felicia. "Ada apa ini?" tanya Zico dengan tegas dan juga mimik wajah yang cukup mengerikan jika dilihat orang. "Zico, ini nih pelayan ini udah numpahin wine ke baju mahal aku," rengek Melanie sambil menggelayuti lengan Zico seperti anak kecil. Sebenarnya Zico sangat muak dengan sifat seperti itu. "Lepas!" tegas Zico membuat Melanie pun cemberut namun tetap melepaskan tangannya dari tangan Zico. "Kamu kok gitu sih sama aku ih?" rengek Melanie. Zico dengan acuh pun meninggalkan Melanie dan berjalan mendekati Felicia yang terus saja menunduk. Sebenarnya Felicia sekuat tenaga menahan tangisannya agar tidak jatuh. Awalnya dia terkejut saat mendengar suara Zico, tetapi dia harus menahan semuanya agar dia tidak dianggap lemah. Setidaknya hanya untuk Zico dia berusaha untuk tidak menangis. "Kamu enggak apa-apa?" tanya Zico sambil memegang lengan Felicia. "Saya tidak apa-apa, Pak," jawab Felicia dengan menepis tangan Zico yang memegang lengannya. Melanie yang melihat Zico sangat care sama pelayan kampungan itu pun merasa kesal dan marah. Bagaimana bisa dia dicuekin Zico yang malah memilih untuk membantu pelayan tersebut? "Sekali lagi maafkan saya Nona. Saya berjanji akan segera membayar kerugiannya," sahut Felicia. "Ya sudah, sana kamu berurusan dengan manajer aku," ucap Melanie yang sudah body mood sekarang ini. Setelah itu Felicia pun merasa lega dan kemudian pergi dari sana. Rasanya dia ingin segera pergi dari sana agar tidak bertemu dengan Zico lagi. Sedangkan Zico yang melihat kepergian Felicia pun merasa bersalah karena dia tidak bisa membantunya lebih cepat. Sehingga Felicia tadi harus berlumur bau wine yang menyengat itu. Melanie merasa sepertinya ada yang tidak beres dengan Zico yang terus saja melihat kepergian pelayan tadi. Hati Melanie dibakar cemburu padahal mereka tidak ada hubungan apa-apa. "Zico, bantu aku buat bersihin wine ini yuk," ajak Melanie namun langsung ditepis oleh Zico dan pergi dari sana. "Ih, Zico kenapa sih sialan semua gara-gara tuh pelayan kampungan gak tahu diri," kesal Melanie kemudian pergi dari sana karena dia sudah kehilangan moodnya parah. Dia tidak mungkin berada di sana karena baju mahalnya sudah kotor dengan wine sialan ini. Sedangkan Felicia sekarang ini sedang berhadapan dengan pemilik catering tempat ia bekerja. Felicia tahu kalau pemilik catering pasti akan marah besar kepadanya. Karena sudah melakukan kesalahan yang bisa saja mengancam bisnisnya karena menganggap karyawannya ceroboh. "Maafkan saya Pak," minta ampun Felicia dengan kepala yang terus saja menunduk. Dan juga baju yang masih sama dengan wine yang masih tercium jelas di indera penciumannya. "Kamu tahu kan apa yang sudah kamu lakukan?" pekik pemilik catering. Felicia hanya bisa menundukkan kepalanya. Bagaimanapun sekarang ini Felicia akan tetap salah dan tidak akan pernah dianggap benar. Felicia hanya bisa diam dan meminta maaf saja. "Maaf, Pak," ucap Felicia lagi. "Felicia, kamu itu baru beberapa bulan saja bekerja dengan saya sudah sering minta izin terus. Datang juga sering telat. Sekarang kamu malah buat masalah kayak gini. Asal kamu tahu orang yang sudah kamu ganggu itu Melanie Putri Vel, artis terkenal. Kalau sampai para fansnya marah-marah karena kejadian ini maka kamu mau tanggung jawab heh?" bentak pemilik catering. "Sekali lagi saya minta maaf Pak," lirih Felicia.
Sudahlah, mulai sekarang kamu saya pecat. Segera kamu pergi dari sini. Untuk gaji terakhir kamu sudah saya transfer tadi juga pesangonnya. Ucap pemilik catering membuat Felicia langsung menengadahkan kepalanya syok atas ucapan pemilik catering tadi. Apa? Pak, tolong jangan pecat saja, saya masih harus membiayai anak saya, Pak. Ucap Felicia mencoba agar keputusan pemilik catering bisa diubah. Udah, lebih baik kamu sekarang pergi, saya capek kalau punya karyawan kayak kamu. Tuturnya kemudian pergi dari sana meninggalkan Felicia yang sendirian sambil menangis di sana. Setelah dipecat, Felicia pun segera pergi dari tempat acara. Karena dia sudah diusir tadi oleh pemilik catering dan juga rekan kerjanya sangat senang saat mendengar Felicia dipecat tadi. Felicia sekarang sedang berjalan kaki untuk pulang karena jam segini sudah tidak ada angkutan umum yang beroperasi. Mau pesan ojek online tetapi HP Felicia tadi mati dan tak sempat untuk mengisi. Sehingga disinilah sekarang dia di pinggir jalan dan terus berjalan. Tempat acara dan rumahnya lumayan jauh. Jika ditempuh dengan kaki bisa memakan waktu 1,5 jam. Jika dengan kendaraan bisa setengah jam saja lebih cepat, Felicia tidak tahu dia akan menumpang ke siapa juga, maka dari itu dia memilih untuk berjalan kaki saja. Ya Allah, mengapa Engkau berikan hamba cobaan yang sangat berat ini ya Allah? Gumam Felicia pelan sambil mencoba untuk menahan air matanya agar tak jatuh. Saat sedang berjalan cuaca sepertinya kurang mendukung. Cuaca mendung dan Felicia menebak kalau sebentar lagi pasti akan hujan. Dan benar saja, tak lama setelah itu rintik hujan pun jatuh membasahi tubuh Felicia. Dia pun meneduh di salah satu warung yang sudah tertutup. Jalanan saat hujan tidak terlalu ramai sehingga membuat Felicia sedikit khawatir. Hari sudah semakin malam dan juga sepi sedangkan perjalanannya masih cukup panjang. Tubuhnya sekarang juga sangat dingin, dia sepertinya keinginan dan masuk angin karena baju yang ia pakai sudah basah kuyup semuanya. Ya Allah, dingin sekali ini. Ucap Felicia dengan menggigil kedinginan. Sedangkan di sisi lain Zico setelah acara pun segera pergi dengan Adi yang mengemudikan mobilnya. Zico sangat capek sekali padahal dia tidak ngapa-ngapain dan hanya berbincang-bincang saja di sana. Yang membuat Zico capek adalah dari setelah kejadian tadi, Zico terus saja mencari keberadaan Felicia tetapi tidak ada. Setelah itu dia tahu dari Adi kalau Felicia sudah pulang membuat Zico merasa sangat bersalah. Mungkin penyebab Felicia harus pulang karena dimarah-marahi bosnya. Saat sedang perjalanan menuju kembali ke mansion, Adi tak sengaja melihat nona mudanya. Yap, sekarang Felicia memang dipanggil nona muda karena Zico sudah bertekad akan membuat Felicia menjadi istrinya. Tuan, itu nona muda. Ucap Adi memberitahukan kepada Zico yang sedang mencoba untuk menutup matanya. Namun langsung bangun saat mendengarkan perkataan dari Adi tadi. Mana? Pekiknya sambil mencari keberadaan Felicia. Berhenti. Pekiknya saat sudah menemukan keberadaan Felicia. Setelah itu Zico pun melihat ke arah Felicia dan mengamatinya dari jauh. Dia melihat Felicia yang memeluk tubuhnya sendiri seperti dia sedang kedinginan membuat Zico tak tega. Dia tidak berani ke sana takut jika Felicia akan menjauhi dirinya dan pergi dari sana. Apalagi sekarang ini sedang hujan. Sebenarnya Zico ingin sekali membawa Felicia ke mobilnya, namun apalah daya Zico karena Felicia pasti akan langsung menolak hal tersebut. Sedangkan Felicia tidak tahu kalau Zico sedang mengawasinya karena dia hanya fokus dengan tubuhnya yang merasa sangat kedinginan.
Ya Allah, kenapa kepalaku pusing banget sih? Gumam Felicia pelan sekali karena dia merasa sangat lemas sekali di tubuhnya. Bahkan untuk berdiri saja dia sudah sangat lemah sehingga dia memilih untuk duduk di lantai tangga toko. Dengan sedikit tenaga Felicia berusaha untuk tetap membuka matanya. Tetapi karena badannya sudah sangat lemas dan pusing yang semakin bertambah, Felicia pun menutup matanya pelan. Namun sebelum benar-benar menutup matanya, Felicia melihat sekilas ada bayangan seseorang yang sangat tidak asing bagi Felicia. Namun dia tidak yakin siapa itu karena dia sudah pingsan di tempat. Sedangkan Zico yang melihat gerak-gerik Felicia yang sedikit aneh itu pun memilih untuk keluar dari mobilnya dan menghampiri Felicia. Baru saja ia sampai, Zico sudah melihat Felicia yang sepertinya akan pingsan. Dengan cepat dia pun menghampiri Felicia yang sudah pingsan saja di sana. Felicia bangun, sahut Zico mencoba untuk membangunkan Felicia. Dengan cepat Zico pun membopong Felicia menuju ke mobilnya. Adi segera membukakan pintu belakang agar tuannya segera masuk. Kita ke mansion, perintah Zico. Baik, tuan. Setelah itu mobil pun melaju ke mansion keluarga Adiguna. Mengapa Zico membawa Felicia ke mansionnya adalah karena dia tahu kalau Felicia pasti masuk angin dan kedinginan. Jadi lebih baik dibawa ke rumah saja. Kenapa tidak ke rumah Felicia? Karena dia takut jika Adril akan menangis melihat kondisi sang mama. Dengan wajah yang sudah sangat pucat sekali ditambah tumbuh panas, Zico membawa Felicia ke mansion dan memanggil dokter keluarganya saja. Lagian di sana juga tidak ada papa dan yang lainnya karena setahu Zico mereka sedang berada di Jepang. Dan 1 minggu lagi baru balik. Saat sampai di mansion, Zico segera mengangkat Felicia dengan gaya bridal style. Mereka kemudian masuk ke dalam mansion dan membawa Felicia ke kamar. Namun baru saja masuk ke rumah tamu ternyata di sana sudah ada Papa Teguh dan yang lainnya. Mereka sudah pulang dari Jepang membuat Zico diam sejenak. Astaga, Felicia kenapa Zik? Tanya Mama Fanny terkejut akan Felicia digendongan sang anak. Tadi dia kehujanan terus gak sengaja Zico melihatnya. Sekarang ia pingsan jadi Zico bawa ke mansion aja. Jawab Zico. Ya sudah kalau gitu kamu bawa ke kamar yang kosong. Biar nenek sama mamamu dan juga Bilastri yang akan menggantikan bajunya Zik, ujar nenek Vivin. Zico pun membawa Felicia ke lantai 2, tepatnya ke kamarnya. Mama Fanny yang melihat pun sedikit terkejut saat Zico membawa Felicia masuk ke kamarnya. Pasalnya, Zico sama sekali tidak suka kalau ada orang asing yang sembarangan masuk ke kamarnya. Di sana adalah kantor bagi Zico dan termasuk tempat privasi baginya, tetapi sekarang Zico malah membawa Felicia masuk ke dalam kamarnya. Astaga, ma itu Zico kenapa? Tanya Papa Teguh yang juga terkejut dengan tindakan sang anak. Udah Fen, ayo mending kita susulin Zico, ajak nenek Vivin. Mereka berdua pun segera menuju ke kamar Zico. Diikuti para suami-suami dong pastinya. Sedangkan Zico langsung menidurkan Felicia di tempat tidurnya dengan hati-hati. Setelah itu Mama Fanny dan Nenek Vivin dibantu oleh Bilastri pun menggantikan baju Felicia yang sudah sangat basah tersebut. Bau alkohol sangat menyengat dari tubuh Felicia. Sedangkan Zico di luar kamarnya dengan Papa Teguh dan sang kakek pastinya. Tak lama Mama Fanny dan Nenek Vivin keluar dengan tatapan tajam. Mereka melirik pada Zico seperti ingin mengetahui kejadian pastinya. Kenapa Zico pulang dengan membawa Felicia yang sudah sangat basah kuyup? Apalagi di luar sedang hujan lebat.
Ada apa ini Zik? Kenapa Felicia bisa basah kuyup dan juga bau alkohol badannya? Tanya Mama Fanny. Tadi pergi ke acara rekan bisnis Ziko terus ternyata Felicia sedang di sana bekerja sebagai pelayan Ma. Tadi ada insiden. Saat pulang tadi tak sengaja Ziko melihat Felicia sudah berada di depan toko yang tutup. Dan juga baju yang sudah basah kuyup, ujar Ziko. Ya sudah, kamu sudah telepon dokter Marisa? Tanya Mama Fanny langsung diangguki oleh Ziko. Sudah Ma, paling sebentar lagi akan sampai. Dan benar saja tak lama kemudian dokter Marisa yaitu dokter keluarga Adiguna sudah datang dengan ditemani sang suami. Dok, silahkan. Tutur Papa Teguh mempersilahkan dokter Marisa untuk memeriksa Felicia. Memang keluarga Adiguna memiliki 2 dokter khusus. Yaitu dokter Putra yang akan menangani keluarga Adiguna khusus untuk para pria. Sedangkan dokter Marisa untuk menangani para wanita keluarga Adiguna. Tak lama dokter Marisa memeriksa Felicia. Dokter Marisa pun memberikan obat untuk Felicia karena demamnya cukup tinggi. Cairan di tubuh Felicia yang kurang membuat Felicia sangat lemas. Setelah itu dokter Marisa dan sang suami pun pergi setelah memeriksa Felicia. Tinggallah keluarga Adiguna saja yang berada di ruang keluarga lantai 2 di mana persisi di depan kamar Ziko. Ziko, lebih baik kamu segera buat ikatan yang lebih kepada Felicia biar dia tidak sengsara seperti ini Zik. Dan juga tidak perlu lagi bekerja banting tulang untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga cucu Papa. Ucap Papa Teguh merasa kasihan juga melihat betapa kerja kerasnya Felicia dalam mencari uang. Bahkan waktu yang seharusnya dia menidurkan sang anak malah dia buat untuk bekerja di malam hari. Iya, Zik. Bener apa yang dikatakan sama papamu. Balas kakek Indra. Ziko sudah meminta hal tersebut kepada Felicia Pak. Tapi Felicia tak kunjung memberikan jawaban malah terus menghindar dari Ziko. Mungkin dia juga marah. Sahut Ziko. Ya sudah kalau gitu kamu coba untuk bicara lagi sama Felicia. Kamu beri pengertian kalau ini semuanya demi Adril. Papa dengar tadi di sekolah dia dihina dan juga dibully sama teman-temannya. Ucap Papa Teguh yang sudah tahu semuanya. Ziko sudah tidak kaget lagi jika sang apa tahu. Pasti papanya sudah menyewa seseorang untuk mengawasinya ataupun mengawasi Felicia dan juga Adril saat beliau tahu kalau Adril adalah cucunya.